warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sambil kita memperpanjang itikaf kita di rumah Allah ini, mari kemudian kita memperbanyak memuji-muji Dia, Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmatnya. Walaupun kadang-kadang nikmat itu kita pahami sebagai sesuatu yang tidak enak atau kurang menyenangkan. Tapi ketika nikmat itu tidak ada, kadang-kadang kita harapkan. Seperti hujan sekarang yang sedang kita rasakan, sekarang kita rasa seolah-olah mengganggu kita. Tapi ketika hujan itu tidak turun-turun, kita berharap semoga hujan itu turun. Inilah manusia. Kadang-kadang apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan apa kemudian yang terjadi. Tapi bagi seorang muslim, apapun yang terjadi, bagi seorang beriman, maka dia akan menerimanya sebagai rasa syukur dan penuh dengan kesabaran. Kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat-selawat yang kita ucapkan ini akan menambah cinta kita kepada beliau, dan kita berusaha untuk menerima apapun perintah beliau kepada kita, apapun syariat itu kita terima dengan sepenuh hati. Sidang jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Selasa yang telah lewat telah kita bacakan satu ayat Allah yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam secara sempurna ini artinya apa? Kita terima perintah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai sebuah perintah. Bahwa Allah merintahkan kita untuk salat, kita terima itu perintah Allah. Bahwa Allah merintahkan kita untuk menutup aurat, kita terima itu adalah perintah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala membagi warisan begini, kita terima itu sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kemudian seseorang tidak mampu melaksanakan perintah itu urusan lain lagi. Tapi dia terima itu adalah perintah Allah. Bahwa apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia terima itu sebagai perintah. Tentang ketidakmampuan dia melaksanakannya dengan berbagai alasan, itu urusan lain lagi. Allah perintahkan dia itu untuk salat. Dia tidak salat, alasannya karena bajunya kotor. Alasannya karena lagi malas. Dia tetap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia berdosa. Tapi ketika sebuah perintah Allah dia katakan perintah itu tidak memberi manfaat, perintah itu tidak adil, maka orang tersebut adalah kafir. Dia telah keluar dari Islam karena menolak sebuah perintah Allah. Iblis sidang jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu perintah Allah yang dia tolak. Dia tidak bersujud kepada Adam ketika Allah perintahkan sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Dan kami katakan kepada para malaikat setelah proses panjang diciptakan Adam, kemudian Adam diajarkan oleh Allah, kemudian Allah suruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama. Maka malaikat nyerah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang telah engkau ajarkan ya Allah. Maka kemudian Allah menyuruh Adam menyebut nama-nama, kemudian disebutkan oleh semua nama-nama itu oleh Adam. Kemudian Nabi Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat supaya bersujud kepada Adam sebagai sebuah penghormatan, bukan sebagai sebuah ibadah. Kenapa iblis ikut-ikutan? Bukankah iblis bukan dari golongan malaikat? Tetapi kemuliaan yang telah dia dapatkan pada waktu itu karena asalnya adalah Azazil yang luar biasa yang kedudukannya disetarakan dengan malaikat. Dia enggan, aba wastakbara, tidak mau dia. Wa kana minal kafirin. Dia enggan. Ketika ditanya, hai iblis, kenapa enggak mau kau sembah Adam? Kau sujud kepada Adam? Maaf, bukan sembah. Kenapa kamu tidak bersujud kepada Adam? Iblis menilai perintah ini tidak layak. Perintah ini tidak benar. Makanya dia jawab,
Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Masa kau perintahkan aku lebih senior, aku lebih suci, aku lebih baik, asal penciptaan lebih aku. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min turab, min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah tembikar, dari tanah liat. Jeleklah dia, aku lebih baik. Perintah ini nak benar ini. Maka karena menganggap perintah Allah itu tidak benar, karena menganggap perintah Allah itu tidak adil, Allah katakan dia kafir. Sekarang dalam kehidupan kita sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seolah-olah perintah Allah itu tidak benar, seolah-olah perintah Allah tidak adil. Dalam warisan berapa banyak orang yang berpendapat bahwa pembagian warisan antara laki-laki dengan perempuan itu, laki-laki mendapat 2 bagian sementara perempuan setengah bagian daripada laki-laki. Ya, 2:1, menganggap itu perintah tidak benar. Al-Quran harus ditafsir ulang, macam-macam. Ayat ini tidak cocok lagi, macam-macam. Jangankan dinyatakan kepada khalayak, jangankan disampaikan ke depan orang, ditulis, dipikirkan saja tidak boleh terbersit di dalam hati ada perintah Allah yang tidak layak. Hari ini orang menganggap bahwa hukum Islam itu kejam. Ketika Allah memerintahkan orang yang membunuh untuk diqisas, kalau menggal leher orang harus menggal leher hakim, bunuh lawannya bunuh, kecuali dapat pemaafan. Orang yang berzina, orang yang sudah nikah berzina, maka dia dirajam. Orang yang mencuri potong tangan. Maka orang menganggap hukum Islam ini kejam sekali. Orang yang menganggap hukum Islam ini kejam, bahwa yang layak itu adalah hukum yang dibuat oleh manusia. Bapak jangan susah, saya dosen fakultas hukum, ngerti saya. Menganggap hukum yang dibuat oleh manusia itu lebih baik, hati-hati, iman kita sudah mulai bermasalah. Al-maqasadus syariah, maksud daripada Allah turunkan hukum untuk menjaga agama ini, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga kehormatan, dan untuk menjaga harta. Maka semua yang Allah atur itu adalah untuk menjaga itu semua. Zina itu sesuatu yang susah sekali untuk taubatnya. Maka kalau ada orang yang berzina dan dia sudah menikah, hukumannya adalah dirajam. Dan itu adalah untuk menyelamatkan keturunan, untuk menyelamatkan kehormatan manusia. Kita menganggap bahwa hukum rajam itu keras, kejam. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh zina itu betapa kejam. Orang yang telah menghilangkan nyawa orang lain, maka Islam dia dihilangkan nyawanya. Kita menganggap padahal dia sebelumnya telah menghilangkan nyawa orang lain, maka kita menganggap hukum penjara itu lebih pas. Oleh karenanya sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan satu persoalan, bukan 2 persoalan. Banyak sekali terbersit di pikiran kita ini adalah bahwa seolah-olah hukum Allah itu tidak benar. Hukum Allah itu tidak adil. Hukum yang diturunkan oleh Rasulullah itu ketinggalan zaman. Maka wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, apa yang telah diberikan oleh Rasulmu terima. Wa ma nahakum anhu fantahu, maka apa yang telah beliau larang tinggalkan. Ini kaidah penting, surat Al-Hasyr ayat 9, surat ke-59 ayat 9 ini penting. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang telah Rasul berikan kepadamu, kata Allah, terima. Apa yang Rasul larang bagimu, tinggalkan. Sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak salah paham, kita coba lihat bagaimana kalau seorang mengakui itu sebagai sebuah hukum tapi dia tidak kerjakan. Mengakui itu sebagai sebuah perintah, dia tidak kerjakan. Dia berzina tapi tahu zina itu dilarang oleh Allah. Bang, kenapa abang berzina? Abang enggak tahu itu haram? Tahu saya haram, tapi saya enggak tahan. Astagfirullah, ya Allah ampuni dosa saya. Besok dia berzina lagi. Selama dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dia. Orang tidak salat, tapi dia tahu meninggalkan salat itu dosa besar. Tahu dia. Tapi karena malasnya, macamlah alasannya, dia tidak salat. Kenapa enggak salat? Lagi enggak enak badan nih. Tapi kalau sempat dia salat, alah aku salat enggak salat sama aja. Hati-hati. Saya enggak berani katakan kafir, tapi ini orang udah kafir nih.
karena menolak satu hukum Allah tentang perintah salat. Udah banyak orang salat, dia koceh segala macam-macam. Dia tolak perintah salat, maka dia kafir. Tapi kalau dia tidak mau salat karena malas, dia tidak kafir. Dia pelaku maksiat, dia fasik. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Maka berbeda orang menolak hukum dengan orang tidak melaksanakan hukum. Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga pada alasan Allah aja. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan segala sesuatunya. Bukankah ketika Allah berfirman, wa id qala lil malaikati wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Jadi tanpa persoalan memakan buah terlarang pun, mendekati pohon terlarang, Adam itu memang harus ke bumi. Ini supaya alasan saja bahwa kita misalnya mengeluarkan seorang dari kelas kita, ada salahnya. Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah menciptakan Adam, maka Allah masukkan dalam surga, kemudian mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini. Jadi memahami jangan mendekati ini harus luas dia, jangan dibolak-balik. Ketika Allah mengatakan wala taqrabu zina, ya nggak boleh itu kan dekat zina, berzina boleh, mendekatinya saja boleh, ini tidak boleh. Ini adalah cara membuat hukum, cara mengistimbat hukum. Kalau Allah cuma melarang meminum khamar, berarti menjual khamar boleh, karena yang dilarang meminumnya. Kalau Allah cuma melarang zina, berarti menyediakan tempat orang berzina boleh. Aku kan tidak berzina, aku sediakan tempat aja, aku cuma jadi mucikari. Maka Allah segalanya dilarang yang berhubungan dengan zina, segalanya dilarang. Maka ketika dikatakan wala taqrabu hazihi syajarah, jangan dekati pohon ini, segala yang berhubungan dengan pohon ini jangan dekat-dekat. Nah, Adam dekati pohon ini. Kita katakan dengan pohon khuldi. Nah, sejarah cerita kemudian dimakan nyangkut di sini. Jadi yang ada ini buah khuldi ada pada kita. Wallahu alam. Karena berkembang juga cerita-cerita Israiliyat di sekitar kita gitu ya. Tidak boleh ditolak, tidak boleh juga diterima. Nah, kemudian Adam dikeluarkan. Adam tahu dia adalah salah. Maka kemudian dia bertobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia bertobat pada Allah, aku ini telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Dan Allah menerima taubat Adam itu, karena Adam tahu dia telah bersalah, tidak taat pada suatu larangan Allah. Ini sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita belajar. Karena tidak ada cerita lain selain belajar. Tapi belajar tak cukup. Iblis itu sangat pintar dia. Iblis sangat pintar. Iblis dia tahu dia Allah itu yang harus disembah. Bahkan ketika manusia sudah kafir, ya, sebagaimana iblis syaitan berkata pada manusia, kafirlah engkau. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Apa kata syaitan? Aku berlepas diri pada kalian. Aku sangat takut kepada Allah. Syaitan itu sangat takut kepada Allah karena dia mengenal Allah. Tapi karena kesombongannya yang tidak bisa ini. Ada cerita kan ketika Adam itu kan kalamullah, ngomong-ngomong dengan Allah. Maka iblis datang kepada Adam, kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, ada enggak taubat untuk saya? Musa tanya kepada Allah, ada. Kamu cari kuburan Adam, sujud situ. Waktu masih hidup aja aku nggak mau, apalagi sudah mati. Ini kesombongan ini. Ada orang kan musuhnya itu udah mati, maafkanlah. Enggak, sampai hari kiamat aku tak akan maafkan dia. Sudah meninggal pun nggak dimaafin. Ini kalau bahasa anak-anak ini kesombongan tingkat dewa. Ini kan kalau orang pintar kali bawa mobil, sopir, driver tingkat dewa gitu, Dr. Bukhari ya. Nah, semoga kita belajar, kemudian kita pahami yang mana perintah Allah. Persoalan kita, makanya bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Semampu kita. Salat nggak sanggup berdiri, kita duduk, nggak sanggup duduk, kita tidur, nggak sanggup tidur dengan isyarat. Semampu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pilih kita sebagai hamba-hambanya yang diterimanya, yang kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah semua insyaallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.